Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Sehat-sehat semua ya. Kembali lagi di channel Ala Ali Official. Dan hari ini spesial nih episode 1. Ya, episode 1 saya akan bikin konten ngobrol-ngobrol dengan orang-orang hebat, dengan orang-orang keren dan orang-orang yang akan memberikan inspirasi buat teman-teman semua. Dan hari ini saya sudah bersama seorang dosen muda, calon doktor, ganteng udah pasti ya, dan masih single, dan sekarang beliau mengajar di kampus UPI Kampus Tasikmalaya, dan kita akan kenalan, menggali lebih jauh tentang keseharian, tentang perjalanan hidup, tentang karir, dan segala macam lah ya. Assalamualaikum, sehat Mas Bro? Sehat, terima kasih banyak, Pak Sehat Adi. ya. Perkenalkan lah, sekali lagi perkenalkan diri dulu sama teman-teman semua. Oke, terima kasih banyak. Halo semuanya, nama saya Adi, ya panggil aja Adi ya. Nadilah ya. Saat ini saya seorang dosen di Universitas Pendidikan Indonesia, tepatnya di kampus Tasikmalaya. Pembelajaran saya saat ini di program studi bisnis digital. Sebagai seorang dosen, saya memiliki bidangan di pengembangan kurikulum, terus dan pembelajaran, terutamanya pengembangan pembelajaran juga. Itu aja sih. Luar biasa ya. Ya. Dan masih single ya. Iya, segar. Aduh, jangan dan beliau sekarang sudah, insya Allah sebentar lagi ini sudah akan jadi dokter. Amin. Ya, mudah-mudahan lancar. Ali juga sih. Amin. Mudah-mudahan kita bisa lulus cepat. Amin. Oke, teman-teman, di bincang-bincang atau ngobrol-ngobrol hari ini saya akan menggali seorang Mas Bro, atau saya biasa panggil Mas Bro ya. Pak Adi ini dengan 3 sisi lah, dari mulai sisi personalnya, kehidupan perjalanannya. Kemudian saya akan gali dari sisi profesionalnya, ya, dari mulai bagaimana beliau sekarang menjadi seorang dosen, dan yang terakhir tentu adalah dari sisi karirnya, ya, kenapa bisa sampai jadi dosen dan segala macam. Oke, Mas Bro, ini pertanyaan saya yang pertama. Ini Mas Bro aslinya dari mana sih? Asal saya sebenarnya Jawa Tengah. Dari Jawa Jawa Tengah. Tengah, tepatnya di kota Salatiga. Kota Salatiga. Nggak bener 7 ya? 7. Selalu dipelesetin. Iya, selalu saya sampai bosen. Pertama kali nyampe di Tasik, asal Salatiga. Wah, bener 7. Bosen. Sampai bosen. Iya. Nah, kalau boleh cerita, ini Mas Bro dari daerah Salatiga ya, dari Jawa Tengah ini. Kalau boleh cerita ini, Mas Bro ini dari keluarga yang, ya katakanlah terlahir dan besar di lingkungan keluarga yang seperti apa, kemudian perjalanan, mungkin bisa diloncat dulu sekolah S1-nya di mana dan ambil jurusan apa? Oke, satu-satu dulu ya berarti ya. Satu-satu dulu. Oke, secara personal, saya tinggal di daerah yang kota Salatiga, misalnya searching aja, cukup pluralistik dengan jadi beragam ya? Ya, beragam agama juga. Dan di kota Salatiga itu memang tempatnya ya kota kecil sih, kota kecil, nggak sebesar kayak Tasik, jauh. Oh, jadi kalau Tasik agak lebih besar. Lebih besar, tapi itu kota kecil tapi terkenal dengan pluralismenya di Salatiga. Terus lingkungan keluarga saya hidup di keluarga yang memang sangat sederhana. Sangat sederhana, yang memang ya secara ekonomi memang tidak seperti seberuntung sama teman-teman yang lain gitu ya pada waktu itu. Terus keluarga yang kampung, desa, asli, terus pindah ke kota di Salatiga itu. Jadi memang kami sekeluarga itu, orang tua saya ibaratnya hijrah ya. Walaupun memang bukan merantaunya jauh kayak di Jakarta. Dari mana aslinya tuh Mas Bro, keluarga? Keluarga itu daerah Boyolali namanya. Oh, masih Jawa Tengah juga? Masih Jawa Tengah juga, tapi dekat lah, paling cuma beda kabupaten, gitu aja. Kita putuskan pindah ke Salatiga. Itu tahun berapa tuh mulai pindah? Atau sudah lahir Mas Bro belum? Nah, kebetulan saya dari bayi memang udah di Salatiga. Oh, sudah di Salatiga. Memang orang tua saya dari mungkin masih pada belum menikah ya. Ibu terutama, ibu ikut ke Salatiga. Nah, selanjutnya menikah, mungkin bapak juga. Jadi ikut ke Salatiga. Oke. Nah, tadi ya katakanlah ya kehidupan dengan lingkungan keluarga yang sederhana, katakanlah perkampungan atau di kampung lah gitu ya, hidup di kampung gitu. Nah, terus sebesar apa support dari orang tua kemudian mendukung Mas Bro untuk masuk S1, dan S1-nya di mana, ngambil jurusan apa? Oh ya. Untuk sarjana sendiri sebenarnya dari ibu saya yang paling support ya untuk pendidikan. Sementara bapak almarhum itu ya pendidikan ala kadarnya ya, SMA kalau udah cukup kerja ya udah cukup. Iya sih ya, memang betul. Jujur kedua orang tua saya kan lulusan SD semua ya. Lulusan SD semua,
Terus dari keluarga ibu saya tuh, ya bukan maksudnya sombong ya, jadi saya sendiri yang baru awal sarjana. Jadi sarjana pertama di keluarga? Keluarga ibu saya dan bapak saya kayaknya juga Oh, dan sama. bapak juga ya? Walaupun sebenarnya saya tuh gap year. Jadi saya setelah lulus SMA nggak langsung kuliah. Jadi sempat berhenti dulu? Itu kenapa? Kok sempat berhenti dulu begitu? Secara ekonomi, finansial memang Oke, waktu oke, itu, oke, oke. belum bisa untuk bayar kuliah. Udah Berapa tahun itu Mas udah gap year? lumayan lama itu, kayaknya 3,5 tahun. Wah, lumayan. Iya, 3,5 tahun atau hampir 4 tahun waktu itu. Jadi setelah SMA 4 tahun lah kurang lebih berhenti dulu gitu ya. Berhenti. Nah itu trigger-nya apa yang bisa akhirnya, oke saya harus kuliah? Trigger-nya, nah itu saya juga kurang tahu. Memang mungkin nggak sengaja. Gimana Iya, sengaja? nggak sengaja. Jadi waktu itu kan masih di rumah tuh ceritanya, motoran ketemu temen motor teman saya itu rusak gitu. Saya samperin, saya ngobrol, "Gimana? Rusak? Ini mau ke arah sana," gitu kan. Iya. "Oh, kamu kuliah?" "Iya." Teman saya kan, "Kuliah. Kuliah di mana?" Saya bilang. "Di daerah sini sini." "Wih, gimana biayanya?" "Murah kok gini, coba ke sana." Gitu. Seketika siangnya atau sorenya saya lupa, saya langsung nyamper ke kampusnya. Oh, lihat ke kampus yang temannya tadi itu. "Ada pendaftaran nggak di sini?" Buka, "Oh ada, silahkan. Nanti gini. Berapa biayanya?" "Sekian." Wah, langsung bilang ke ibu. Iya. "Nih ada kampus ya, yang mau daftar ini bisa masuk. Bayar berapa?" "Sekian." "Yaudah daftar, mumpung ada rezeki." Gitu. Jadi artinya memang kebetulan ya, suatu kebetulan yang ketemu dengan teman tadi, atau memang sebenarnya sudah ada niatan pengen kuliah dari dulu, tapi tadi mungkin terhalang dengan ekonomi gitu. Iya, memang kalau saya kan lulusan SMA ya. Iya. Intinya dulu gambarannya setelah lulus SMA kuliah. Ya. Tapi ya memang ada masalah finansial, saya nggak bisa kuliah. Terus waktu itu saya juga sempat kerja juga. Wah, banyak kerjaannya saya. Oh, jadi sambil menunggu itu? Iya, kerja ya apapun, namanya juga lulusan SMA. Iya. Oke. Nah, dulu apa kampusnya Mas Bro, kalau boleh disebutin gitu? Kampus saya itu namanya Universitas Kristen Satya-Wacana. Universitas Kristen Satya-Wacana, apa? UKSW ya? UKSW. UKSW di Salatiga. Jurusannya apa? Sastra Inggris. Nah, pertanyaannya kenapa ngambil sastra Inggris? Ya, karena senang bahasa Inggris dari SMA gitu. Karena waktu itu saya mau ngambil komputer, nggak boleh. Hah? Nggak boleh sama? Nggak boleh sama hukum. Nggak boleh sama hukum? Iya, kan nggak boleh yang ngambil komputer. Oke. Gitu kan satu. Bercanda. Iya. Sastra Inggris karena ya waktu itu saya juga nggak punya minat ya, mau kuliah apa, yang penting kuliah gitu. Waktu itu ada dua, yang satu sastra Inggris, satu, yang kedua tuh bahasa Jepang tapi D3. Oh, bahasa Jepang tapi D3. Tapi kan waktu itu mikirnya apa ya? Jadinya bahasa Inggris aja lah. Bahasa Inggris yang aja. mikir saya waktu itu ya bahasa Inggris cuma belajar ngomong, dan nulis selesai gitu ya. Iya. Ternyata lebih dalam, namanya juga sastra Inggris. Iya. Gitu. Bukan pendidikan ya berarti? Bukan pendidikan. Tapi betul-betul murni sastra Inggris. Betul. Dan itu tahun berapa kalau boleh tahu tuh masuk pertama itu? Masuk pertama tuh sebenarnya 2008 semester genap ya. Bukan aja semester angkatan 2009. Berarti 2009 masuk, lulus 2013. Nah, oke. Nah, katakanlah ya Mas Bro sudah lulus ya kan, kalau kita ya waktu dulu itu sama-sama selalu ditekankan sama orang tua, kamu ini sekarang udah jadi sarjana nih, gitu ya, kamu harus nyari kerja. Nah, gitu ya. Kalau boleh tahu nih misalnya apa aja yang jalan karir Mas Bro dulu itu setelah lulus, apa langsung terjun di dunia pendidikan, langsung kerja, atau kerja apa dulu sih? Ya, ini sebenarnya kalau saya ceritakan mungkin butuh 7 hari 7 malam ya. Nggak apa-apa, baterai saya cukup. Oke, cukup ya. Sampai kurus ya kita ya. Nah, ini singkat aja sih sebenarnya. Saya lulus kuliah 2013, mohon maaf. Itu nggak langsung kerja. Oke. Jadi masa ada jeda dulu ya. Berapa ya? Mungkin 6 bulan. 6 bulan. Oke. Cukup lah ya. Cukup lama kan waktu itu. Jadi karena bayangan saya lulus sastra Inggris itu ya paling enggak jadi translator, jadi tour guide buat orang asing, terus jadi reporter. Oke. Terus kerja di perusahaan besar tapi lebih ke HRD, ekspor impor kayak gitu. Kan hubungannya ke luar negeri gitu. Luar negeri ya. Terus jadi apa lagi ya? Kerja di kapal pesiar. Memang punya target ke sana? Karena memang kakak angkatan saya semua yang udah lulus arahnya ke situ semua. Jadi kita bayangannya ngikutin kakak angkatan aja. Ya, gitu. pengen. Dan yang terakhir itu opsi terakhir yang benar-benar terakhir, ngajar. Entah itu jadi guru swasta atau
di kursus. Gitu. Jadi pendidikan ngajar mah bukan passion? Bukan. Jadi memang apa ya istilahnya jalan terakhir. Jalan terakhir aja gitu. Dan akhirnya dulu pekerjaan pertama setelah lulus apa sih? Saya waktu itu saya ingat banget kerja di kayak CV. Ya intinya di bagian operasional. Jadi CV itu punya usaha-usaha gitu. Saya ngawasin usaha, saya supervisor gitu. Oh, supervisor. Nah, tapi ya ini sebenarnya itu juga kurang bagus sih waktu itu. Kenapa? Cuma 1 minggu ya. Kenapa kok cuma 1 minggu kan? Ya, karena tiba-tiba saya di email ada tawaran. Oh. Yang kayaknya lebih menggiurkan gitu. Apa itu tawaran kerjanya? Kerja di konsultan pendidikan. Itu ngelamar sebelumnya? Sebelumnya ngelamar. Oh, memang sebelumnya juga ngelamar. Nah, sebenarnya kalau namanya butuh kerjanya mana aja di apply gitu kan. Udah ngelamar seminggu, tahu-tahu gitu, izin saya nggak bisa. Gitu. Ya mungkin kurang baik-baik lah. Awal kan, awal lulus. Jadi berarti ghosting. Jadi menghilang. Dan akhirnya diambil tuh tawaran itu? Iya, diambil. Di mana itu jadi konsultan pendidikan? Lumayan jauh di daerah Jakarta Selatan. Jaksel. Oh, jadi bukan di Boyolali? Bukan di Salatiga ya? Bukan, jauh. Berarti merantau dong? Merantau. Itu gimana orang tua? Nah, itu pertama kali merantau tuh. Berat gitu ya. Karena kan saya anak yatim ya. Saya anak tunggal, cuma hidup sama ibu. Nah, itu gimana tuh? Ya itu memang jadi pertimbangan berat. Ya. Tapi ya saya bersyukur punya orang tua dan ibu terutama ibu saya itu. Beliau yang justru beritahu di intinya gitu ya. Kira-kira di rumah panggilnya Han. Oh, Han, oke panggilannya. Ya, Le gitu lah. Iya. Gitu ya. Kamu tuh cowok gitu ya. Ya, waktu kamu juga harus pergi. Aku merantau aja. Ya. Oke, jadi ada restu lah. Ada restu, tapi ya tadi mungkin buat teman-teman nih nanti yang mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus, memang merantau itu buat saya penting sih. Oh, gitu. Ya artinya begini, ya kalau syukur-syukur dapat rezeki di kota kelahiran ya. Tapi kadang untuk melatih mental, ya melatih kemandirian, ya sekali-sekali nyobain lah ngerantau gitu ya. Dan memang apa ya, memberikan banyak manfaat sih buat saya, banyak pengalaman lah gitu. Nah, oke, konsultan pendidikan. Kerjanya apa konsultan pendidikan? Soalnya ini punten nih, di kampus kita nih yang pendidikan itu ya, terutama ya saya lah itu ya di prodi pendidikan itu kan banyak tuh apa ya disebutnya SKL ya, CPL itu atau PIO bahasa sekarang yang salah satunya bukan hanya jadi guru tapi jadi konsultan pendidikan. Mahasiswa saya banyak yang masih bingung, Pak Ari konsultan pendidikan itu apa? Apa kerjanya itu? Apa pengalaman Mas Bro jadi konsultan pendidikan itu apa sih? Di konsultan pendidikan tuh bentuknya sebenarnya tuh kan kayak bukan komunitas, organisasi kayak PT lah, kayak PT di situ tuh divisinya banyak. Intinya sebenarnya ya memberikan konsultasi di bidang pendidikan. Oke, konsultasi di bidang pendidikan. Layanan ya, kayak gitu atau wirausaha gitu. Bentuk konsultasinya banyak. Mulai dari misalnya bikin satu seminar atau pelatihan untuk guru. Oke. Oh, jadi bikin seminar, workshop gitu ya. Terus bikin satu agenda apapun ya terkait tentang pembelajaran atau membantu guru untuk memahami kurikulum yang baru atau enggak membantu literasi gitu ya, peningkatan literasi satu daerah dan lain-lain. Ternyata banyak ya. Iya betul. Sambil itu cari dana gitu oke. Terus membantu ini kita dapat info beasiswa di daerah ini, di negara ini kita share. Nah, tunggu. Kan katakan tadi kata Mas Bro ini pendidikan ini terakhir nih, pilihan terakhir. Ya. Itu gimana tuh adaptasinya? Kan bukan jurusan pendidikan ya, Mas Bro, itu murni sastra Inggris. Masuk ke dunia yang berhubungan dengan dunia pendidikan gitu. Itu gimana adaptasinya sih, Mas Bro? Sebenarnya itu kan masih bentuknya lingkup konsultan pendidikan ya. Jadi masih bentuk perusahaan sih. Bukan langsung untuk ngajar. Bukan ngajar ya. Jadi ya mungkin itu awal pertama saya mengenal tentang pendidikan. Sebelum selanjutnya kan saya pernah jadi guru juga 2 tahun. Setelah di konsultan. Itu berapa tahun berarti jadi konsultan? Konsultan sebentar. Lama cuma berapa ya? 4 bulan ya. Jadi kayak ada masa training gitu ya. Dan kebetulan di waktu masa training itu ibaratnya saya nggak diperpanjang tuh. Oke. Gitu. Jadi 4 bulan selesai. Pulang. Terus ke Salatiga lagi. Salatiga nemenin ibu nyari kerja lagi. Oke. Jadi katakanlah 4 bulan itu jadi masa atau fase apa ya? Fase
pembelajaran hidup lah ya. Banyak hal. Iya kan, jadi apalagi merantau pertama kali. Betul. Nah, terus tadi ngomong-ngomong pernah ngajar 2 tahun. Nah, itu gimana itu ceritanya bisa sampai ngajar itu 2 tahun? Ya, intinya awalnya ketika udah nggak diperpanjang, saya pulang lagi, sempat kerja dulu. Kerja ya padanya lah, waktu itu saya jadi sales kartu, SIM card, ya? salah satu provider gitu. Wah, luar biasa itu. Keliling. Berapa tahun? Sekitar 1 bulan. Wah, lama. Banget. Oh, jadi sambil menunggu pekerjaan, nyari-nyari pekerjaan, jadi kan biasa pegang duit ya. Dapat gaji gini, sebenarnya di rumah kalau nggak pegang duit, kalau nggak dapat gaji kan gimana? Iya. Jauh sempat jadi sales 1 bulan. Keliling-keliling di kios itu, nawarin, Pak, Bu, saya punya kartu. Iya. Mau bayar pulsa. Gitu. Kalau dulu, apa katanya dulu? Nggak usah disebut, udah nggak ada ini. Udah nggak ada. Oh, Mentari ya? Mentari pernah, Mentari pernah, Indosat itu. Jadi sempat keliling-keliling 1 bulan. Nah, terus akhirnya bisa menjadi seorang guru di mana itu, di Salatiga juga? Bukan, merantau lagi saya. Merantau lagi? Ke Jawa Barat. Kemana? Di kota Bandung. Langsung dari Jakarta, balik Salatiga ke Bandung. Di sekolah mana itu? Sekolahnya saya nggak apa sebutin ya. Nggak apa-apa sebutin aja. Di sekolah dasar Kristen. Iya. Penabur. Oke. Itu kalau di Bandung itu sekolah yang udah banyak orang kenal lah ya. Jadi, nah ini bukan mantan ya. Ini guru di sana dulu. Ya. Nah, itu jadi guru. Nah, ini baru nih kan terjun langsung menjadi seorang guru. Iya, betul. Nah, akhirnya Mas Bro jadi seorang guru. Pernah terfikirkan sebelumnya tidak? Kok tiba-tiba random yang tadinya pengen jadi apa atau kerja di kapal pesiar gitu ya? Terus pengen jadi tour guide gitu, apalagi jurusannya juga bukan jurusan pendidikan. Nah, terus tiba-tiba akhirnya memutuskan menerima pekerjaan menjadi seorang guru. Itu apa pertimbangannya yang ada dalam pikiran Mas waktu itu? Pertimbangannya yang pertama waktu itu yang penting dapat kerja dulu gitu. Oke, itu satu ya. Satu itu, terus yang pastinya namar di mana-mana nggak diterima. Gitu. Sulit ya. Ya karena waktu itu mungkin waktu saya kuliah kurang ada kegiatan atau pengalaman organisasi atau pengalaman aktivitas apa gitu. Oh, jadi Mas Bro nggak terlalu aktif waktu di kampus? Nggak banget itu Kang Bro. Jadi apa maksudnya, kuliah aja gitu ya? Saya aktif main. Oh, maksudnya aktifnya main, bukan aktif berorganisasi gitu. Jadi kalau begitu memang berorganisasi itu penting ya. Penting banget. Ya, jadi buat salah satunya ya buat nambah link lah gitu ya, nambah link informasi gitu. Nah, balik lagi ke pertanyaan yang tadi itu gimana tuh? Jadi habis itu udah ceritanya ada kakak angkatan saya dulu waktu kuliah nge-share informasi penerimaan guru di salah satu sekolah di Bandung. Dia nggak nyebutin sekolahnya di sini dengan gaji sekian, detail. Intinya siapa yang minat jadi guru, inbox saya atau pesan saya. Itu tahun berapa itu? Itu kalau nggak salah 2014 akhir kalau nggak salah, 2015 awal saya lupa. Oke, 2015 lah ya. Oke. Terus habis itu udah, ya bilang aja ke kakak angkatan saya, intinya gimana Mbak gini. Oh, di sini kirim aja lamaran, alamatnya ini. Oh ya udah, kirim. Bang berapa hari ya? Mungkin 2 hari, 3 hari atau hampir semingguan. Ada yang kontak saya gitu, telepon. Waktu kan belum ada WA tahu. Oh iya. Belum ada WhatsApp kayak sekarang. Belum, betul. WhatsApp yang ramai kan dulu tuh masih telepon biasa, SMS, BBM ya dulu. Ada BlackBerry Messenger ya. Terus ternyata dari tempat yang saya kelamar itu, sekolah itu, terus saya telepon, ternyata itu interview by phone. Oh, jadi pas telepon itu langsung interview itu. Pakai bahasa Inggris, bla bla bla, nanya tentang pengalaman. Terus endingnya ternyata kepala sekolahnya yang langsung interview, ternyata tanya kira-kira bisa ke Bandung kapan untuk tes kesehatan sama waktu itu kalau nggak salah interview dengan manajer atau HRD di yayasannya. Oh, berarti kalau di waktu itu udah betul-betul apa ya, kayak ini kayaknya diterima deh gitu. Enggak. Saya belum ada ekspektasi kan bakal diterima karena saya kan sangat minim pengalaman ya. Apalagi pengalaman ngajar gitu. Nah, itu gimana bilang ke ibu untuk, Bu, kayaknya saya harus merantau lagi nih untuk yang kedua kalinya. Ceritanya itu saya belum tahu bakal diterima atau enggak. Saya minta izin, ini ada lamaran.
lowongan. Yeah. Jadi ada panggilan, terus habis itu saya harus datang ke sana gini-gini gimana. Ya udah ke sana. Saya datang, saya juga ada teman di sana kan, nginep di kosan teman saya. Habis itu saya datang untuk tes kesehatan, tes tertulis, sama wawancara. Dan seketika itu ceritanya gini, setelah selesai, saya kira bakal informasinya nanti ya. Ternyata pas saya mau pulang ke Salatiga itu pukul berapa ya? Mungkin pukul 4 atau 3 sore. Saya udah di tempat bus itu mau pulang. Ditelepon sama HRD. Besok bisa wawancara nggak gitu. Oh, setelah tes kesehatan dan lain-lain tes kesehatan tertulis itu langsung saya bilang besok bisa itu nggak wawancara. Aduh Bu, maaf ini saya sedang perjalanan. Coba di cancel dulu. Besok saya usahakan untuk ketemu HRD dan lain-lain gitu ya. Mana ya saya tanya, oh ternyata bisa di pending kan, cancel buat besok. Saya nggak perlu beli tiket lagi. Ya udah besoknya saya wawancara, ketemu HRD-nya, ngobrol sana sini, tanya banyak hal kan, termasuk sharing hasil tes saya. Endingnya ya saya diterima. Apa diterima, silahkan tanggal sekian untuk datang ke sekolah tersebut. Mungkin seminggu sebelumnya harus ada persiapan untuk cari kos dan lain-lain. Saya masih nggak yakin bener diterima. Iya diterima. Itu gimana kata ibu akhirnya ngasih tahu, Bu, diterima ini? Ya iya aja sih mungkin. Karena namanya juga merantau ya. Ya iyain aja sih. Oke. Akhirnya disetujui, Mas Bro katakanlah singkat cerita pindah ke Bandung. Pengalaman pertama jadi guru apa yang dirasakan? Wah itu, kebetulan kan saya nggak punya basic pedagogik buat ngajar. Belum pernah ikut teaching. Karena murni ya waktu itu bahasa Inggrisnya ya. Terus ya ekspektasinya sesuai seperti saya waktu sekolah dulu SD gitu. Kayak gini, oh ya udah. Jadi ketika ada kayak gini ya, masuk lah kok beda-beda gini, ketemu siswanya gini semua. Karakteristik anak-anaknya berbeda ya. Anaknya aktif, Iya. sering tanya terus, kritis ya. Dan kita sebagai guru kan nggak boleh yang ibaratnya harus teriak-teriak, marah-marah. Iya, nggak boleh. Oh di sekolah itu, iya, kita harus santun, kita harus sabar, harus kita ngasih tahu yang baik dan lain-lain. Nah itu kan menurut saya beda banget. Itu gimana penyesuaiannya akhirnya? Ya maksudnya gini. Kan tadi nggak punya basic pedagogik, belajar sambil jalan, maksudnya ya udah saya learning by doing lah, atau memang akhirnya ada pelatihan khusus untuk calon-calon guru baru ini atau guru-guru baru ini? Nah kebetulan waktu itu ya senior saya yang sangat membantu saya waktu mengajar itu, yang ngasih masukan banyak hal, intinya kasih tahu seperti ini ke anak kayak gini ya, gini dan semua itu, terus ya dia ke teman sharing ke teman gitulah, dan itu kita kan ngajar kurang lebih 2 tahun ya. 1 tahun pertama tuh proses saya belajar sebenarnya. Belajar, tapi tahun keduanya saya bisa adaptasi. Memang banyak kan bantuan dari teman, sharing, ngasih tahu. Wah ada kondisi anaknya kayak gini gimana? Oh diginiin aja. Gitu. Wah ini ada anak yang kayak gini gimana? Gini aja, jadi gitu masukan. Nah 2 tahun itu artinya cukup ya bukan cukup, artinya jadi pengalaman yang berharga lah untuk Mas Bro yang katakanlah tidak punya basic basic di dunia pembelajaran atau pedagogi. Nah, itu tahun 2015. Berarti sampai 2017. Nah, kapan Mas Bro akhirnya memutuskan saya harus lanjut S2? Selama saya 2 tahun ngajar itu kan banyak aktivitas ya, kegiatan, sharing gitu ya sama teman-teman. Ada satu teman saya tuh mau lanjut studi. Jadi saya nggak sengaja semua lanjut studi, sering sharing ke saya, Di kamu nggak lanjut studi? Gimana ya, saya belum kepikiran lanjut studi, saya mikirnya ya S1 udah selesai. Kerja lah gitu aja. Kalau saya pengen di gini-gini. Terus ya boleh, di mana? Di Bandung. Apanya? Lanjut studinya. Oke. Di mana? Di UPI aja lah. Iya. Oh ya boleh lah, cari informasi dong gini. Ya boleh gini. Terus habis itu ternyata di UPI itu nggak ada kelas khusus atau kelas karyawan. Kan reguler. Oke. Ya bayangan kita waktu itu kuliah ya full ya. Senin sampai Jumat. Ya udah. Kalau aku mau cari kampus lain aja di. Beneran? Iya. Soalnya nggak bisa kuliah sambil kerja kan. Enggak. Harus mending di luar aja lah sekalian gitu. Kamu gimana di? Ya bentar ya kata ibu. Telepon ibu gini. Dapat restu. Ibunya. Ya udah nggak apa-apa. Kamu kuliah aja lanjut S2. Tahu
bisa bermanfaat nantinya gitu kan, tenang aja gitu. Terus ya masalah pendaftaran, uang gimana nanti aja lah dipikirin. Lagian dulu kamu waktu S1 kan juga kita dapat rezeki, masa S2 enggak kayak luar gitu. biasa sih itu sih ya. Jadi kalau Iya. namanya orang tua ya, kalau memang cita-cita anaknya baik, ya pasti diusahain lah Iya, ya. gitu. Nah itu artinya berhenti dong kerja jadi guru itu? Iya, cuma 2 tahun. Cuma 2 tahun. Akhirnya memutuskan lanjut studi S2 di Universitas Negeri Semarang. Oh, Universitas Negeri Semarang. Nah, ini alumni juga dari sana. Prodinya pengembangan kurikulum. Tunggu, kenapa nggak ke sastra Inggris lagi gitu? Kenapa kok pengembangan kurikulum? Apa itu yang menginspirasi ya kayaknya saya harus S2-nya harus ini deh. Nah, ya sebenarnya waktu itu ya mungkin karena pengalaman saya 2 tahun di pendidikan, terus sebelumnya saya pernah di konsultan pendidikan. Iya. Tapi untuk jurusan kurikulum itu sebenarnya saya ada 2 opsi. Yang pertama itu opsinya pengembangan kurikulum, opsi kedua evaluasi pendidikan. Oke. Ternyata langsung diterima di pengembangan kurikulum. Oh, diterima. Tapi nggak ada kepikiran pengen ke sastra Inggris lagi memang? Nggak ada, karena murninya ke situ. Dan apa ya, kesempatan sih waktu itu juga saya juga daftarnya coba aja lah, karena memang pengen fokusnya ke pendidikan. Oke, jadi sudah mulai katakanlah yang awalnya nggak punya passion, tapi sudah mulai ada ketertarikan gitu ya tentang dunia pendidikan. Nah, akhirnya diterima tuh di UNES. Kembali lagi dong ke Salatiga. Betul. Nah, itu sambil kerja, kuliah sambil kerja atau memang betul-betul fokus? Sempat lamar kerja. Pikirnya waktu itu kan kuliah sambil kerja ya. Iya. Sempat ada panggilan, tes, terus diambil nggak ya? Itu galau saya. Soalnya kerjanya di Semarang. Iya. Terus kuliah saya di Semarang, berarti nggak pulang ke Salatiga waktu itu. Jadi Mas Bro ngekos? Nah, kebetulan saya pulang. Jadi pulang pergi itu ceritanya. Jadi naik motor, jarak antara kota Semarang ke Salatiga itu kurang lebih kalau waktu ya 1 jam. Lumayan itu, ya. Itu 2 jam. Selama 2 tahun, ya perjalanan gitu. Jadi bulak-balik ya, nggak kos gitu ya. Iya, dan ibu saya juga bilang, mending fokus aja kuliah. Gitu. Fokus kuliah, nah setelah lulus nanti cari kerja. Biar fokus aja. Jadi akhirnya betul-betul fokus saja untuk kuliah. Dan lulus tahun, masuk 2017, lulus tahun? 2019. Oke, berarti hanya 2 tahun ya? 2 tahun ya, mungkin tepatnya 1 tahun 11 bulan. Wah, cepet lah itu, cepat sebulan lah ya. Lebih cepat. Ya artinya karena fokus tadi akhirnya bisa cepat atau lulus tepat waktu. Betul. Nah, ya ini kan buat teman-teman mahasiswa-mahasiswa yang nanti mau atau sudah selesai S1-nya kan ini bisa jadi inspirasi, jadi bahan pertimbangan bahwa ya nggak ada istilah selesai belajar mah. Betul. Gitu ya, nggak ada istilah tamat lah untuk belajar. Nah, siapa tahu nanti teman-teman yang mau lanjut studi ke S2 juga itu harus tetap dipupuk. Iya. Ya, nah itu kan tadi biayanya Pak, duitnya dari mana? Itu dulu gimana tuh Mas Bro waktu kuliah itu? Kan nggak sambil kerja itu. Kebetulan waktu itu saya ada beasiswa. Tuh, keren. Beasiswa orang tua. Saya pikir ya. Jadi itu nggak usah pakai apa? Nggak usah pakai esai. Saya surat pernyataan. Kelakuan baik. Jadi dari orang tua pula. Hormat aja ke orang tua. Syaratnya patuh aja. Patuh aja orang. Wah, luar biasa tuh, luar biasa orang tua. Ya oke. Akhirnya lulus. Nah, ekspektasi nih pasti kan orang tua juga ekspektasinya lebih tinggi lagi nih. Kamu udah S2 sekarang. Itu kira-kira Mas Bro udah punya planning atau udah punya rencana ini saya harus jadi apa nih beres S2 ini? Selesai S2 ya pasti ada yang jadi dosen ya. Tapi waktu itu juga nggak kepikiran jadi dosen juga. Nggak kepikiran jadi dosen? Lulus S2 gimana bisa kerja. Kayak banyak kan sama 2 tahun gitu ya. Terus ada tuh beberapa tempat yang saya tak lamar gitu ya. Ada panggilan, bahkan sudah wawancara, bahkan sampai nego gaji. Tapi bukan dosen. Bukan jauh dosen. Lagi dari Jakarta sama Surabaya. Waktu itu ya saya nggak terusin itu. Terus karena saya memang hidup sama ibu ya, saya harus cari misalnya tempat kerja ya deket-deket aja, nggak bisa jauh-jauh. Jawa Tengah, sekitar Semarang, Solo, Jogja kayak gitu. Jadi nggak mau merantau lagi, tapi kalau bisa jangan jauh-jauh lah gitu ya. Tapi gimana ya? Maksudnya waktu itu saya lamar banyak kampus juga. Karena ketika saya lamar sekolah, misalnya sekolah dasar ya, SD gitu, terus sama ibunya, ya ngapain kamu lamar yang SD lagi gitu ya? Sayang kan kamu udah S2 gitu. Tahu gitu kan nggak usah S2. Jadi mungkin juga ada
dukungan restu juga dari orang tua ya. Tapi artinya dosen yang difikirkan oleh Mas Bro, dosen itu kayak apa gitu? Artinya memang harus nih kalau S2 itu harus jadi dosen, atau waktu itu yang penting udahlah apa aja pekerjaannya yang penting saya ambil gitu. Ya penting dapat kerja aja. Awalnya gitu ya. Gitu. Kerja bidang pendidikan dah gitu. Oh, kerja di bidang pendidikan dan sesuai dengan keilmuan dari kurikulum. Ya. Oke. Nah, singkat cerita. Nah, ini kenapa kok bisa nyampe sini? Nyampe kota Tasik dan nyampe UPI gitu loh. Kan katanya tadi mau ke Jogja, mau ke mana itu, ke Semarang ya, gitu, Solo. Kenapa kok tiba-tiba nyasarnya ke Tasik, ke Jawa Barat? Sebenarnya Jogja, Solo, Semarang tuh sudah kampus-kampus yang menurut saya kampus ada peluang tuh dari coba. Saya apply aja. Saya sebenarnya mau ada lowongan atau nggak ada lowongan, saya apply aja. Jadi strategi tebar jaring lah. Ya penting nebarin aja. Nebar aja lah. Itu nggak tahu dipanggil atau enggak, atau enggak. Nah, kan waktu di medsos tuh ada tuh pembukaan untuk rekrutmen dosen tetap, tetap di Universitas Indonesia. Terus ada tuh formasi untuk pengembangan kurikulum. Apa? Dan saya nggak bacanya, ya kurang itunya saya nggak bacanya di Tasik. Oh. Yang penting saya lihatnya pengembangan kurikulum, wah langsung. UPI. Jadi nggak tahu bakal di Tasik lah. Di Tasik apa di mana? Kan juga nggak tahu. UPI tahu saya kan di Bandung ya. UPI aja tuh di Bandung aja lah gitu ya. Ada kampus daerah. Nah ini teman seangkatan ya, ini teman seangkatan. Jadi saya masuk jadi dosen di UPI Tasikmalaya ini bareng dengan Mas Bro Adi, dengan Pak Adi ini. Ya walaupun mukanya kelihatan lebih muda saya. Lebih enggak lah. Jadi kita masuk tahun berapa tuh? 2020. 2020 pas COVID banget itu pas COVID kita masuk, jadi nggak expect kejadian kayak gitu ya. Jadi kita mikirnya wah kita harus persiapan ngajar gitu. Ternyata ya qadarullah terjadi COVID waktu itu. Nah kembali lagi akhirnya tahu bakal ditempatkan di Tasik kapan itu? Bahwa itu UPI-nya bukan UPI Bandung gitu. Nah, awalnya kan kalau Kang Bro juga ingat ketika apply ada tes administrasi ya. Oh iya. Seleksi administrasi. Iya, betul. Setelah saya lolos administrasi, berkas itu lolos. Habis itu setelah berkas lolos ternyata harus ada tes TKD itu ya. Harus ke Bandung. Iya. Saya masih aman-aman aja. Bandung. Udah pernah gitu ya. Dan saya nggak ada ekspektasi bakal diterima. Nyoba dulu lah. Nyoba aja karena mungkin jauh juga, lagi ada orang tua kan. Diterima gimana dan seterusnya. Terus habis itu lamar, tes, lolos tes TKD waktu itu. Lolos TKD, tiba-tiba ada tulisan Tasik. Jadi bagi calon dosen yang lamar daerah ini, yang lamar sesuai formasi, silahkan melakukan wawancara sesuai dengan tempatnya gitu, lokasi yang dilamar. Masa nggak tahu ya? Kirain Bandung loh, ini ada Tasik. Emang UPI ada Tasik. Udah pernah dengar belum sebelumnya kota Tasik atau pernah? Oh pernah. Datang atau pernah main ke Tasik? Kalau datang main belum pernah, tapi kalau dengar pasti pernah. Oke, itu pas tahu Tasik lanjut atau kenapa ini ternyata malah di kota yang nggak saya tahu gitu. Semua keputusan apapun sekarang tuh saya pasti ada pertimbangan atau minta bantuan ibu saya. Oke, jadi ibu bilang enggak gitu. Ya lanjut. Dan di Tasik saya bilang ini ada Tasik gimana? Ya udah coba aja. Gitu. Waktu itu juga saya taunya apa sih waktu itu cuma wawancara mikirnya. Ya udah saya nggak ada persiapan, cuma pakaian aja. Waktu itu laptop juga datang. Udah gitu aja. Oke, jadi akhirnya ya katakanlah sudah dapat restu, ya udahlah gimana ntar lah lulus atau enggaknya gitu ya. Terus sampai sana tuh kan saya lihat beberapa orang yang waktu itu ya calon lah. Calon dosennya. Wah, kelihatan senior termasuk Kang Bro juga. Wah, ini pengalamannya banyak-banyak semua ini saya lihatnya. Iya. Dan jadi kan saya lebih bukan minder tapi pesimis. Ada itu ya. Artinya Mas Bro persiapan apa untuk wawancara? Kan kalau saya sebelumnya memang sudah mengajar di kampus, kemudian sebelum saya memutuskan ikut tes di UPI Tasik itu juga saya sudah hampir diterima, bahkan sudah diterima, bukan gitu. Hampir lagi sudah diterima di salah satu kampus di Jakarta, kampus salah satu lembaga Islam terbesar lah di Indonesia gitu. Tapi tadi restu orang tua, jadi restu orang tua tidak mengizinkan, akhirnya saya ke Tasik. Tapi pada saat wawancara saya sudah tahu apa yang bakal kurang lebih lah, pasti bakal dites apa, ditanya apa, bahkan ada micro teaching dan lain sebagainya.
Jadi kalau Mas Bro betul-betul nggak ada nggak ada persiapan aja gitu Iya, ya? waktu itu saya juga mikirnya kalau misalnya ada micro teaching ya, kita pakai materi waktu saya S2 aja lah. Materi Dipakai. jurusan saya. Karena saya nggak tahu kalau ada micro teaching gitu. Iya. Saya datang di sana lihat banyak pada well prepare banget. Iya. Ada yang bawa apa, Infocus ya. Ada yang fokus terus ada bawa laptop udah sampai keliling iPad ya, udah begini. Kayaknya dia udah siap jadi. Udah. Dan atas izin Tuhan kita diterima. Amin. Nah, Mas Bro dulu ditempatkan di prodi? Di awalnya kan rekrutmen kita kan di PGSD. PGSD ya, sama saya di PGSD. Waktu itu ada rotasi, saya saat ini di S1 program studi bisnis digital. Bisnis digital. Nah, oke, jadi akhirnya kita 2020 masuk. Nah, kira-kira Mas Bro, selama Mas Bro nih hampir berapa tahun berarti? 4 tahun ya? 4 tahun kita mengajar di UPI Tasik. Apa sih yang dirasakan selama menjadi dosen itu? Artinya gini, hal yang menyenangkannya, selama jadi dosen di UPI Tasik tuh apa aja nih yang menyenangkan? Atau mungkin ada hal-hal yang di luar ekspektasi gitu. Ternyata jadi dosen tuh begini gitu. Yang pertama pengalaman banyak sekali, setiap kegiatan tuh pasti ada pengalaman yang melekat gitu ya. Entah dengan teman-teman dosen, entah dengan mahasiswa, bahkan kerja yang lain. Terus ekspektasi saya ya jadi dosen yang ngajar gitu ya. Kayak waktu dulu saya ngajar di sekolah dasar itu di SD itu ya kita ngajar aja. Ngajar tok gitu ya. Ada kegiatan Tridharma itu. Ngajar, meneliti, dan mengabdi. Ya, dan kegiatan lain. Dan kegiatan penunjang. Ya, akreditasi lah. Administrasi lain lah. Jadi ternyata ekspektasi sama kalau gitu. Saya juga ekspektasinya dulu ngajar ya ngajar jadi dosen. Ternyata wah luar biasa ya. Wah biasa di luar. Jadi kalau dulu istilah kita kerja itu pengennya yang apa 10 to 5 9 to 5 gitu ya. Saya jam 9 pulang jam 5 lah gitu. Ternyata kalau jadi dosen enggak jam 9 sampai jam 3 subuh. Enggak dibawa ke rumah. Iya. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi kurang lebih itulah perjalanan seorang Pak Adi Prehanto ini ya, dari perjalanan mulai dari kota asal dari Salatiga, pernah jadi guru gitu, ikut bekerja apapun lah gitu sebelum akhirnya menjadi seorang dosen. Nah ini saya ingin sekarang mencoba melihat dari sudut pandang Mas Bro ini sekarang untuk mahasiswa-mahasiswa kita nih. Ya, kira-kira nih, kan perjalanan kita ini dulu katakanlah kita ini gen milenial ya, gen Y lah gitu ya, generasi Y. Tentu kan beda zamannya dengan mahasiswa-mahasiswa sekarang. Nah, kira-kira pesan apa yang bisa Mas Bro sampaikan nih buat teman-teman mahasiswa-mahasiswi sekarang ini agar katakanlah bisa sampai di titik ini loh Mas Bro. Kan banyak ya orang yang cita-citanya ingin jadi dosen gitu ya. Nah, atau ingin jadi apapun lah. Nah, kira-kira pesan apa nih buat teman-teman mahasiswa yang sebentar lagi lulus atau sudah lulus gitu? Untuk bisa mencapai impian itu kayak harus punya apa saja sih seorang mahasiswa itu? Kalau ini secara pengalaman saya bukan saya maksud menggurui juga, bukan maksud saya orang yang paling berpengalaman ya. Intinya pengalaman saya mungkin ada teman-teman yang lain juga memiliki pengalaman yang sama. Menurut saya yang saya sadari yang pertama adalah itu restu orang tuanya dulu. Restu orang tua ya. Doa dan restu lah itu. Itu dua hal yang nggak bisa dipisahkan ya. Bisa dipisahkan, doa dan restu orang tua sama-sama penting juga. Terus pengalaman, tadi kan saya cerita bahwa saya waktu S1 tuh benar-benar zero experience ya. Iya. Kupu-kupu kuliah pulang main gitu ya. Dan itu memang ketika waktu saya wawancara, waktu saya S1 banyak ditanyakan gitu kan. Gimana pengalaman? Apalagi kalau gini, kita jeda setelah lulus lama itu juga ditanyakan. Oh, jadi setelah lulus tapi kok nggak kerja cepat gitu, itu juga jadi pertanyaan ya kalau di dunia pekerjaan ya. Paling enggak ya ketika S1 ya kita magang. Magang itu nggak apa-apa. Jangan terlalu mikir gaji dulu. Yang penting cari pengalaman dulu. Betul, pengalaman dulu sih. Pengalaman, jangan gampang resign. 2 bulan resign, kayak saya kan seminggu. Kalau bahasa orang Sunda pundungan. Atau itu merajuk ya? Merajuk. Itu janganlah ya. Jangan, harus memiliki daya juang. Itu sih. Harus mau berjuang, jangan dikasih tahu ini langsung melenyoy gitu. Dikasih tahu keluar gitu. Keluar nggak mau nih perusahaan apaan. Pindah. Gitu. Jangan gampang kayak gitu. Iya, oke. Miliki daya juang, jangan gampang ngambek, jangan gampang baper gitu ya. Dikasih tahu ini baper lah, dia tahu apa. Jangan gitu. Jadilah pribadi yang memang
dia nggak terlalu banyak ngomong, dilakukan aja gitu. Oke. Jadi tips sukses ya dari Mas Bro itu buat teman-teman mahasiswa kayak tadi. Yang pertama itu tadi adalah doa restu ya dari orang tua, kemudian juga harus punya pengalaman gitu ya. Jadi jangan takut mencoba hal yang baru. Betul. Banyak gitu ya. hal nggak harus yang relate sama kebijakan kita juga. Kita kan juga pernah jualan tadi ya. Ya, jadi sales gitu ya. Ternyata ngaruh ketika harus ngobrol sama orang yang nggak dikenal atau orang baru, apalagi saya merantau datang ke tempat orang baru, daerah baru gitu kan ternyata komunikasi juga. Dan daya juang. Daya juang tuh. Itu yang paling penting, daya juang. Artinya nggak ada sesuatu yang bisa diraih dengan mudah. Betul kan ya? Jadi nggak ada sesuatu yang bisa diraih dengan gampang. Nah makanya mahasiswa ini kan kenapa ada skripsi. Nah kalau saya boleh sedikit menyimpang ke sana. Sebenarnya skripsi itu kan bukan hanya sebatas tumpukan kertas gitu ya, ketikan-ketikan kertas yang kita jilid gitu. Tapi kan proses untuk lulusnya atau proses untuk menuju sidangnya itu yang sebenarnya membekali mahasiswa agar punya apa ya daya juang tadi. Nah kalau Mas Bro punya saran, punya tips buat teman-teman ya yang kira-kira teman-teman yang udah mau lulus nih atau yang sedang di semester akhir-akhir ini, kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan agar skripsinya bisa berjalan dengan lancar atau agar cepat lulus? Ya, sebenarnya bisa lulus on time tepat waktu tuh kan satu harus ada punya perencanaan dulu ya. Perencanaan, kalian baca-baca syarat-syarat untuk lulus itu apa, terus kira-kira hal apa yang harus disiapkan kayak gitu, dan seterusnya. Nah, punya perencanaan, nah itu bisa direalisasikan biasanya. Nah, terus ketika sudah direalisasikan, misalnya harus ada publikasi, ya siapkan publikasi. Jangan malas-malas lah itu. Jangan malas. Walaupun ya kadang saya bahkan kampus kita juga punya penyakit mas, tapi sama betul. Gimana kita harus bisa berpikir kita tuh misalnya saya mau lulus S1 karena ini orang tua saya tuh bisa membiayai saya seperti ini gitu, cuma sampai S1. Paling enggak minimal gitu. Jadi ketika bangun tidur kita enggak aduh males gitu, tapi kita harus punya tujuan. Oh iya saya ingat orang tua saya tuh yang sedang kerja, harus paling enggak cari punya motivasi dalam diri sendiri ya, karena capek-capek orang ngasih motivasi kalau dari diri sendirinya nggak ada motivasi percuma ya. Cari aja apa gitu. Saya penyemangat tuh sampai kampus ketemu pacar saya nggak apa-apa itu jadi penyemangat gitu. Sampai kampus saya bakal gini ya gitu. Oh saya ingat harus lulus ini karena nanti ada adik saya yang mau kuliah juga jadi cari kayak gitu. Oke. Terus saya yakin ada satu pemicu motivasi untuk lulus ya. Selesai lah. Nah, skripsi yang bagus kan skripsi yang selesai ya, karena nggak ada yang sempurna. Betul. Jadi itu tuh kadang-kadang ada yang idealis gitu ya. Ya bagus, nggak ada yang melarang. Idealis juga nggak ada yang melarang. Bagus malah. Cuman ya kadang kan kita juga harus punya target ya. Betul. Jadi ya katakanlah skripsi kita ini ada kekurangan ya pasti. Ya tapi setidaknya skripsi yang bagus itu ya yang selesai. Kalau gitu bimbingan gitu ya. Nah betul. Terus kalau bimbingan misalnya sehari harus gini. Itu aduh banyak banget revisiannya. Terus nggak ya atau ngilang. Jangan sampai gitu. Jangan sampai nge-ghosting. Jangan sampai nge-ghosting. Nah, sudah lulus, akhirnya kan semua orang juga punya cita-cita untuk melanjutin karirnya ya, mau bekerja atau melanjutkan studi. Nah, kalau menurut Mas Bro nih, kira-kira buat buat teman-teman mahasiswa ini tadi kan Mas Bro bilang passion ya. Saya tuh nggak punya passion di bidang pendidikan, tapi akhirnya nyemplung juga di bidang pendidikan. Nah, buat teman-teman mahasiswa ini gimana sih biar bisa kerja menemukan passionnya? Tapi kalaupun misalnya dapat pekerjaan yang tidak sesuai passion, kira-kira apa pesan buat teman-teman biar ya teman-teman bisa tetap jalani itu dengan senang hati lah, dengan sungguh-sungguh gitu. Ya kalau kadang kita nunggu passion ya kita bakal jadi orang yang terlalu selektif gitu ya. Padahal kita kadang juga harus jadi orang yang realistis gitu ya. Kayak gitu. Saya dulu juga memang ya dan tanda kutip kepepet gitu ya. Tetapi ternyata ketika kepepet itu saya nemu nyaman saya tuh ternyata di sini gitu. Oh ini nyaman saya. Hal-hal yang mungkin dari dulu saya hindari ternyata di sini tempat saya. Kadang kan kita mikir wah ini passion saya. Ternyata ketika kita lihat oh bukan passion, bukan minat, bukan kayaknya bakat saya juga bukan di situ. Bukan situ. Iya. Makanya banyak pengalaman nyoba aja jadi sales. Jadi banyak nyoba dulu lah ya. Apapun nanti juga
kalau yang sesuai passion ya alhamdulillah bagus gitu ya dari awal sudah. Tapi kalaupun enggak, betul tadi kata Mas Bro, ya cobain dulu. Kalau nggak dicoba nggak tahu kan ya. Dan ini salah satu yang menjadi salah satu apa ya motivasinya juga. Ya ini jadi teman saya juga yang ngasih tahu. Rezeki itu dipertemukan atau datang karena ada kesiapan dan kesempatan. Nah, kita siap gitu ya. Kita misalnya pengen jadi apa? Jadi guru gitu. Ada kesempatan misalnya jalur PNS atau lowongan kerja jadi guru. Kan itu kesempatan ya. Nah, kesiapan kita apa? Wah, kita udah punya pengalaman, waktu magang, terus kita sudah lulus S1 dengan pengalaman, itu berarti kan ada kesiapan. Dipertemukan dengan kesempatan. Nah, itu pasti klop banget. Tapi kalau kita ada kesempatan tapi kitanya belum siap, misalnya skripsi belum selesai, terus pengalaman juga minim, pasti sangat dikit. Betul, ataupun kitanya siap tapi nggak ada kesempatan, atau kesempatan tuh disia-siakan gitu ya. Nah, betul. Karena kita tadi terlalu milih-milih tadi betul. Ya. Betul, saya juga Mas Bro, ya artinya gini, kenapa sih kok Tuhan menakdirkan saya di UPI Tasik gitu ya? Padahal saya katakan bisa kampus lain itu yang sebelumnya. Ya karena saya pikir waktu itu saya sudah siap, karena tadi saya sudah lulus S2 waktu itu, dan ada kesempatan. Walaupun itu udah pasti diterima dan ini mah kita harus berjuang lagi dari nol, itu kan nggak ada salahnya untuk mencoba gitu. Kesiapan waktu pernah jadi dosen juga kan? Iya, itu. Jadi betul. Jadi intinya sukses atau rezeki itu apa tadi tuh? Dipertemukan ada karena ada kesiapan dan kesempatan. Jadi antara kesempatan dan kesiapan itu klop. Iya, betul. Itu luar biasa ya itu teman-teman ya. Buat teman-teman jadi motivasi semua. Dan penutup dari saya. Ini Mas Bro kira-kira punya mimpi apa nih yang masih ingin diraih, atau mimpi-mimpi apa yang belum diraih dan ingin diraih. Kemudian rencana ke depannya seperti apa nih? Baik dalam karir misalnya atau personal gitu. Mimpi saya tuh ya banyak gitu ya. Ya banyak sih. Banyak ya. Karir juga, apalagi aku juga sama kan sedang proses perjuangan untuk S3 juga kan. Saya juga ingin lulus S3, dan fokus pada karir, dosen dan seterusnya. Terus banyak sih aku termasuk masih berbakti dengan orang tua. Terus jalan-jalan ke luar negeri banyak. Betul. Pengen studi banding ke luar negeri gitu. Dan semoga lewat jalur pendidikan atau dosen ini kita bisa mencapai mimpi itu ya. Nah, oke. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi jangan pernah berhenti untuk bermimpi, berusaha ya, dan sungguh-sungguh. Betul. Nah, ini Mas Bro sebagai contoh, Pak Adi ini sebagai contoh real nyata bahwa kita bisa datang dari lingkungan manapun, dari daerah manapun gitu ya, keadaan apapun, tapi kalau kita sungguh-sungguh akhirnya bisa mencapai impian yang semuanya tadi banyak lagi ya. Doa, restu orang tua, usaha, kesiapan, kesempatan. Oke. Ini luar biasa Mas Bro. Sangat inspiratif ya. Buat saya pribadi, saya ini sudah jalan hampir 4 tahun nih jadi apa ya, bukan hanya kolega ya, tapi sudah jadi sahabat, sudah jadi saudara juga. Karena dari awal masuk jadi dosen kita udah bareng gitu ya, udah. Sekarang pun kita tinggal di lingkungan yang sama ya. Dan ini luar biasa sosok Pak Adi ini, dan saya lagi buat teman-teman mahasiswa, mahasiswi atau siapapun yang nonton konten ini, semoga bisa memberikan inspirasi. Udah selesai ya? Udah kan tadi pengen 7 hari 7 malam. Tapi udah hari Selasa lagi. Udah hari Selasa. Bagi penutup lah, satu pesan quotes untuk teman-teman. Ini penontonnya siapa aja sih? Ini teman-teman ada penonton, ada mahasiswa, ada. Tapi kalau saya lihat di YouTube saya, ini kebanyakan usia yang nonton itu 17 sampai 24, sama 24 sampai 34. Jadi masih muda-muda lah, gitu lah. Coba gimana tuh pesannya? Pesan-pesan apa ya? Mungkin banyak yang bisa memberikan pesan yang lebih daripada saya ya. Intinya pesan saya, jadilah pribadi yang rendah hati, pribadi yang menghormati orang lain, jadi pribadi yang selalu berbakti dengan orang tua, harus menjadi orang yang berguna, gitu ya. Jadi menjadi orang yang rendah hati itu bagus, gitu. Harus jadi orang yang memiliki daya juang, ikhlas, sabar, hormat, dan seterusnya. Jadi fondasinya lebih ke karakter ya. Betul. Sebagai fondasi gitu. Di samping nanti kalau kalian memiliki pendidikan tinggi, keterampilan apapun, tapi fondasinya harus ada.
karakter. Luar biasa. Terima kasih banyak Mas Bro. Terima kasih banyak untuk waktunya dan cerita-cerita pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Ya sangat menginspirasi saya pribadi ya, khususnya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan nilai-nilai yang berharga dari pengalaman dan cerita-cerita yang tadi sudah kita sharing sama-sama. Ya. Mudah-mudahan sehat selalu, Mas Bro, dan segera lulus S3-nya. Ya, berapa tahun lagi? Ya, jangan tahun lah. Jangan sampai 1 tahun. Jangan sampai 1 tahun lagi ya. Mudah-mudahan bisa cepat lulus. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menyimak program atau konten ini dari awal sampai akhir. Moga-moga sehat selalu dan tunggu konten-konten bincang-bincang saya selanjutnya di 3 sisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.